warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali kami bersama Ruang Mat SMP Channel di tengah-tengah Anda, melanjutkan mendampingi belajar Anda tentang statistika di tayangan episode yang kedua ini. Untuk pembahasan ukuran pemusatan bagian yang kedua dan ketiga, yaitu membahas masalah modus dan median. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan ini nanti bisa membantu belajar Anda sehingga Anda benar-benar menjadi paham dan bermanfaat tentunya. Selengkapnya mari kita ikuti pembahasannya dengan sepenuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran statistika matematika kelas 8 semester genap. Kita lanjutkan untuk pembahasan yang kedua dari ukuran pemusatan, yaitu modus. Apa itu modus? Modus adalah data yang paling sering muncul kalau dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Sangat mudah identifikasinya, yaitu data yang frekuensinya paling tinggi atau paling besar. Contoh, tentukan modus dari data. Ini sekelompok data. Modusnya siapa? Nah, untuk menentukan modusnya kita identifikasi kemunculan dari masing-masing anggota data. Yang pertama, nilai 3 muncul 4 kali. Perhatikan di sini, 3 ada 4 kali. Nilai 4 muncul 1 kali. Nilai 5 3 kali. 5. Nilai 6 2 kali. 2 suku yang terakhir. Nilai 8 2 kali yang di bagian tengah ini. Nah, dari sini kita dengan mudah bisa menentukan modusnya. Modus adalah data yang paling sering muncul. Yang paling sering muncul siapa? Nilai yang paling sering muncul di antara 3, 4, 5, 6, dan 8 adalah nilai 3, yaitu dia muncul 4 kali. Sedangkan yang lain semuanya kurang dari 4 kali. Maka modus dari data adalah 3 karena dia muncul paling banyak. Baik, kita lanjutkan. Contoh 2. Berapa modus dari data pada tabel? Nah, datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nilai frekuensi. Nilai 40 frekuensinya 5, artinya yang mendapatkan nilai 40 5 anak. Nilai 50 frekuensinya 7, yang mendapatkan nilai 50 7 anak. 60 10, 70 8. Nah, siapa modusnya? Yang frekuensinya tertinggi. Nah, mudah, yang frekuensinya tertinggi adalah nilai 60, yaitu memiliki frekuensi 10. Yang lain frekuensinya semua di bawah 10. Dengan demikian modusnya adalah 60 karena frekuensinya terbesar, yaitu 10 kali muncul. Paham? Ya, cukup 2 saja contohnya untuk modus karena ya, sangat mudah untuk identifikasi modus dari suatu data, baik yang disajikan dalam bentuk tabel maupun non tabel. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah median. Apa itu median? Median adalah nilai tengah suatu data terurut atau setelah data diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar.
Jadi median itu nilai tengah dari sekumpulan data yang sudah urut. Kalau belum urut, sebelum kita menentukan mediannya harus diurutkan dulu dari kecil ke besar. Untuk mudahnya kita buat ilustrasi dengan sebuah ruas garis atau segmen garis, yang mana ruas garis ini mengilustrasikan susunan dari bilangan-bilangan terurut dari bilangan yang terkecil ke bilangan yang terbesar. Kemudian ruas garis ini kita bagi dua di tengah-tengah. Titik bagi dari ruas garis yang membagi ruas garis menjadi dua bagian yang sama ini merupakan median dari data. Ya, seperti ini. Dia adalah median dari data. Sehingga letak median adalah dengan cara banyak data kita tambah satu kemudian dibagi dua. Letak atau posisi median itu adalah data ke n plus 1 per 2 atau disimbolkan X indeks n plus 1 per 2. Lebih jelasnya kita terapkan dalam contoh soal. Contoh 1, tentukan median dari data 2, 4, 6, 3, 3, 4, 5, 7, 9, 8, 6. Banyak data adalah 11 anggota. Berarti banyaknya anggota ganjil. 11 adalah bilangan ganjil. Posisi median berarti banyak data kita tambah 1 dibagi 2. Mediannya terletak pada data ke 11 ditambah 1 per 2. Karena banyak anggota data ini ada 11 anggota. 11 ditambah 1 adalah 12. 12 dibagi 2 adalah 6. Berarti posisi median adalah data ke 6 atau X indeks 6. Karena data ini belum urut, sedangkan median adalah nilai tengah data terurut, maka harus kita urutkan terlebih dahulu dari kecil ke besar. Data sudah terurut, kemudian di sini posisinya sudah diberi tanda X1, X2, X3 sampai dengan X11. Mediannya adalah X6, data ke-6. Ya, tinggal di sini mana? Nah ini. Ya, siapa data ke-6 atau X6? 5. Nah, kita lihat 5 ini apakah benar di tengah. Kita lihat sebelah kiri 5 ada 5 data. Sebelah kanan dari bilangan 5 juga ada 5 data. Berarti benar 5 ini adalah posisinya tepat di tengah data. Maka 5 ini yang posisinya pada urutan ke-6 atau X6 merupakan median dari data yang dimaksud. Paham? Oke. Contoh 2. Nilai ulangan dari sekelompok siswa adalah sebagai berikut. Tentukan median dari data tersebut. Banyak anggota data ada 16. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, banyak anggota data ada 16. Kalau contoh yang pertama 11 itu ganjil, ini 16 genap. Posisi median adalah data ke n plus 1 dibagi 2. Berarti 16 ditambah 1 dibagi 2.
data ke-17/2 atau data ke-8,5. Pak, data kok ke-8,5 bagaimana? Di sini adalah posisi median itu tidak mesti tepat atau bertepatan dengan salah satu anggota data. Kalau dia posisinya data ke-8,5, maksudnya letak median itu berada di antara data ke-8 dengan data ke-9. Terus bagaimana nilai mediannya? Nilai mediannya adalah rata-rata dari nilai data ke-8 dengan nilai data ke-9. Nah, siapa nilai data ke-8 dan siapa nilai data ke-9? Kita urutkan terlebih dulu karena datanya belum urut. Setelah urut, kita hitung saja. Dari paling kiri kita lakukan berhitung urut dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nanti kan kita akan mendapatkan urutan ke-8 dan ke-9. Ayo kita fokus, kita hitung bersama. X1 maksudnya data pada urutan pertama. X2 data pada urutan kedua. X3, X4, X5, X6, X7, X8 sudah kita dapatkan. Kemudian X9. Ternyata X8 atau data pada urutan ke-8 adalah 60 dan data pada urutan ke-9 atau X9 adalah 70. Maka bilangan yang terletak di antara 60 dan 70 ini merupakan nilai median. Nilainya kita peroleh dengan cara merata-rata data ke-8 dengan data ke-9, yaitu 60 ditambah 70 dibagi 2. 130 dibagi 2 sama dengan 65. Jadi median dari data yang dimaksud adalah 65. Rata-rata dari 60 dan 70 sebagai data ke-8 dan data ke-9. Begitu ya. Kalau banyak datanya genap, nanti posisi median itu adalah berada pada posisi tengahan. Kalau pada posisi tengahan berarti nilainya adalah rata-rata dari dua nilai yang mengapit posisi itu. Baik, lanjut. Sekarang dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, diketahui hasil ulangan matematika 25 orang siswa ditunjukkan pada tabel. Tentukan median dari data tersebut. Nilai 52 orang, nilai 64 orang, nilai 78 orang dan seterusnya. Bagaimana kita bisa mengetahui nilai tengah? Tidak bisa kita hanya melihat sekilas dari data 50, 60, 70, 80, 90, 100 kemudian kita tentukan yang tengah yang mana. Oh, yang tengah 70. Tidak bisa. Ya, tidak. Atau yang tengah antara 70 dan 80. Tidak bisa. Di sini sudah diterangkan bahwa banyak siswa yang ikut ulangan 25. Artinya jumlah seluruh frekuensi ini adalah 25. Kalau banyak anggota data ada 25, langkah pertama kita harus menentukan posisi dari median itu. Cara pertama, posisi data adalah data ke-25 ditambah 1/2 atau data ke-26/2 sama dengan X13. Artinya
median dari data pada tabel adalah siswa pada urutan ke-13 dalam tabel. Lah, nilai berapa? Atau siswa yang mendapat nilai berapa? Yang dia berada pada posisi ke-13. Caranya, kita suruh anak berhitung. Urut dari anak yang mendapatkan nilai terkecil sampai anak yang mendapatkan nilai terbesar. Jadi kita bayangkan 25 anak ini mereka berdiri, ya, berbanjar atau mungkin berdiri berbaris ke belakang atau menyamping, tidak masalah. Dimulai dari 2 anak yang mendapatkan nilai 50, dilanjut 4 anak yang mendapat nilai 60, dilanjut 8 anak yang mendapat nilai 70 dan seterusnya. Kemudian suruh berhitung. Berhitung mulai. Maka anak yang mendapatkan nilai 50 itu akan berkata 1, 2. Kemudian disambung oleh 4 anak yang mendapat nilai 60. 3, 4, 5, 6. Disambung lagi 8 anak yang mendapat nilai 70. Yaitu melanjutkan 7, 8, 9 sampai 14. Begitu seterusnya. Sehingga kita akan tahu X13 atau anak pada urutan ke-13 itu dia berada di kelompok mana. Tentu berada di kelompok anak yang berhitungnya 7 sampai 14 ini. Anak itu berada di sini. Karena di sini adalah berhitung 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 13 ada di sini. Padahal semua siswa yang berhitung pada kelompok 7 sampai 14 ini nilainya adalah 70. Nah, dengan demikian mediannya, ya, nilai pada kelompok 7 sampai 14 ini berapa? 70. Begitu ya. Atau mungkin saya berikan alternatif lain. Cara 2. Tetap kita bayangkan ada 25 anak yang berdiri berbaris urut dari yang mendapat nilai terkecil sampai anak yang mendapat nilai terbesar. Katakanlah dari kiri ke kanan, dimulai dari 2 anak paling kiri mendapatkan nilai 50, disambung 4 anak berikutnya nilai 60 dan seterusnya, sampai paling kanan ada 3 anak yang nilainya 100. Untuk mendapatkan anak yang berdiri di tengah, kita bisa dengan cara mengeluarkan anak dari baris paling kiri dan paling kanan dengan banyak anak yang kita keluarkan dari barisan sama. Misalkan di sini ada 2 anak yang mendapatkan nilai 50 di ujung paling kiri. Kita keluarkan dari barisan 2 anak. Maka di ujung paling kanan juga kita keluarkan 2 anak dari barisan yang dapat nilai 100. Berarti yang mendapatkan nilai 100 masih ada 1 anak. 1 anak di paling kanan kita keluarkan dari barisan. Kemudian 1 anak dari kelompok 4 anak ini kita keluarkan dari barisan, masih 3 anak. Jadi kita mengeluarkan banyak anak harus sama dan kita mulai dari yang banyak anggotanya kecil. Kemudian di sini di paling kiri ada 3 anak yang mendapatkan nilai 60, di paling kanan ada 3 anak mendapat nilai 90. Kita keluarkan sama 3 dengan 3. Hilang dari barisan, tinggal 8 anak yang mendapatkan 70 dan 5 anak yang mendapatkan 80. Kita keluarkan dari kanan 5 anak, kemudian yang kiri kita keluarkan 5 anak dari barisan. Sehingga masih 3 anak. Nah ini, 3 anak ini semua nilainya adalah 70. Nah mediannya adalah anak yang di tengah dari 3 anak ini yang nilainya sama. Ya, kita ilustrasikan seperti ini. Siapa mediannya? Ya anak yang di tengah ini nilainya 70.
Dan andaikan ini banyaknya anak itu genap, tidak masalah, karena nilainya sama. Andaikan di rata-rata, misalnya nilainya di antara begitu ya, 70 tambah 70 bagi 2 tetap 70. Hasilnya tidak masalah. Andaikan sisanya itu genap, itu tetap nilainya adalah sama dengan bilangan yang dia bertepatan dengan frekuensi yang bersisa. Itu merupakan mediannya. Iya. Paham ya? Oke, silakan Anda mau pakai yang mana ya. Ini lebih simpel kalau Anda mau ya. Tapi semua kita kembalikan kepada kalian merasa nyaman dengan cara yang mana. Lanjut soal nomor 4. Hasil penimbangan 50 anak diperoleh data seperti tercantum dalam tabel berikut. Tentukan mediannya. Ini disajikan dalam bentuk tabelnya adalah mendatar. Cara 1, banyak data adalah, kalau kita jumlahkan ini ada 50, maka posisinya ada data ke 50 plus 1 per 2, data ke 25 setengah. Nah, kita lakukan seperti sebelumnya. Yang dapat nilai 44 ada 9 anak, berarti berhitung 1 sampai 9, disambung yang mendapatkan 45 12 anak, menyambung 10 sampai 21 berhitungnya. Anda bisa menggunakan bantuan jari kalau kesulitan, atau dalam rangka memahami ini Anda bisa menggunakan bantuan jari misalnya. Begitu sampai data terakhir, berhitung bersambung, jadi estafet berhitung ya. Nah, kemudian data ke 25 setengah, data ke 25 setengah berarti dia adalah rata-rata X25 dengan X26. Data ke 25 ditambah data ke 26 di rata-rata. Nah, kita perhatikan di tabel ini, data ke 25 berada pada kelompok 22 sampai 25. Kebetulan dia di ujung 25-nya. Nilainya 46. Kemudian untuk data ke 26 berada pada kelompok berhitung 26 sampai 32. 26-nya di tepi kiri. Yang bertepatan dengan nilai 47. Nilai di sini adalah nilai berat ya, nilai berat badan. Maka untuk mendapatkan nilai median, kita rata-rata bilangan pada posisi ke-25 dan pada posisi ke-26. Pada posisi ke-25 adalah bertepatan dengan berat badan 46 kg, dan pada posisi ke-26 bertepatan dengan berat badan 47 kg. Kita rata-rata. X25 plus X26 dibagi 2 sama dengan 46 ditambah 47 dibagi 2 sama dengan 46,5 kilogram. Jadi mediannya adalah 46,5 atau 46,5. Oke, bisa dipahami? Cara 2. Kita tadi keluarkan dari barisan. Di sini paling kiri ada 9 anak yang nilainya sama, yaitu 44 kg. Paling kanan 4 anak yang nilai beratnya sama, yaitu 50 kg. Yang kita keluarkan adalah 4 anak di sebelah kanan, kemudian sebelah kiri mengikuti, kita keluarkan 4 anak, masih sisa 5 anak. Sekarang di sebelah kiri ada 5 anak, sebelah kanan ada 5 anak, kita keluarkan bersama, lenyap semua. Berikutnya kita baca tabel yang tersisa.
sebelah kiri 12 anak, sebelah kanan 9 anak. Yang kita keluarkan yang kecil 9 anak sebelah kanan, kemudian sebelah kiri kita keluarkan 9 anak, masih 3 anak. 3 dengan 7. Kita keluarkan 3 yang di sebelah kiri, 7 juga kita keluarkan 3 dari barisan. Masih sisa 4. Sekarang di sini 46 frekuensinya 4. 47 frekuensinya bersisa 4. Sama-sama 4. Kalau kita keluarkan dari barisan semua, habislah. Nggak ketemu nanti. Ya biarkan saja. Ya kita lihat di sini, 4 anak ini berat badannya sama, 46. 4 anak yang sebelah kanan beratnya juga sama, 47. Sementara medianya di antara kedua nilai ini. Tinggal kita rata-rata. Nah, kalau kita ilustrasikan seperti ini. Ini 4 anak yang berat badannya 46. Nah, yang sebelah kiri dan 4 anak yang sebelah kanan ini adalah mereka berat badannya masing-masing 47. Medianya adalah di antara 46 dan 47 yang tengah ini. Nah, ini median. Sehingga median, nah kita rata-rata 46 ditambah 47 dibagi 2. Merata-rata 2 bilangan itu tinggal kita jumlahkan kemudian dibagi 2. 93 dibagi 2 adalah 46,5. Jadi median data pada tabel adalah 46,5 kilogram. Oke, bisa dipahami ya? Bagus. Ya, bagus. Oke. Demikian untuk pembahasan kita di episode yang kedua, yaitu modus dan median dengan beberapa contoh soal. Mudah-mudahan benar-benar bisa Anda pahami dengan baik. Dan bila Anda merasakan manfaat dari video ini, silakan video ini Anda bagikan kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan media belajar sebagaimana Anda butuh. Insya Allah sekecil apapun kebaikan yang kita bagikan untuk orang lain akan bernilai amal soleh. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.